Mudah-mudahan rapat tanggal 16 nanti, di mana saya tentu harus hadir. Saya sudah menyiapkan konsepnya. Satu, ya konsep terkait revisi Permendak apa saja yang diinginkan oleh BP2MI. Saya kasih bocoran. Yang diinginkan oleh BP2MI, satu, bebaskan barang-barang yang dikirim PMI ke Indonesia. Saya juga punya logika tambahannya selain alasan-alasan tadi. PMI itu kalau ngirim barang ke negaranya, ke Indonesia, seberapa besar sih? Apa satu orang itu bisa mengirim satu kontainer? Enggak kayaknya. Setengah kontainer? Enggak juga. Ya, PMI itu ngirim secukupnya aja. Secukupnya itu ya kata tadi, makanan untuk dinikmati keluarganya, barang-barang, kadang-kadang ada barang bekas, barang baru juga ada. Tapi itu untuk hadiah, kan gitu ya, bukan untuk bisnis, bukan untuk komersil, bukan untuk diperjualbelikan. Gitu. Ya, jadi kalaupun dibebaskan semua menurut pandangan saya, apa sih yang merugikan negara ini gitu? Terus apa sih yang menjadi ancaman bagi perekonomian nasional yang sering digembar-gemborkan itu? Ya, apa sih ancaman yang katanya ini bisa membuat UMKM gulung tikar? Ya please dong, disampaikan ke publik, sampaikan ke masyarakat, ada data, ada hasil riset, ya penelitian dan sebagainya, lebih fair. Jadi PMI kalau ngirim barang, logika sederhananya nih, seberapa banyak sih yang dikirim oleh mereka? Nggak banyak kok. Kedua, seberapa sering sih PMI ngirim barang? Ya nggak sering juga, karena memang mereka bukan berbisnis, gitu kan? Akhirnya bukan berbisnis, kerja serius, tekun, ngumpulin uang, katakan ya setiap tahun pengen kirim oleh-oleh untuk keluarganya, kan itu aja. Paling sering 1 tahun 3 kali misalnya, berarti kan kalau 12 bulan dibagi 3, ya paling 4 bulan ngirim kan gitu ya. Nggak harus setiap hari per PMI-nya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, BP2MI diminta untuk menyusun ya beberapa catatan-catatan penting ya terkait usulan revisi. Jadi karena kita minta revisi, ya ini mereka minta semacam catatan-catatan dalam bentuk tertulis yang akan diusulkan terkait dengan revisi Permendak 36 2023. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, tentu pertanyaannya adalah apa saja sih yang nanti akan menjadi usulan BP2MI? Sederhana sebetulnya. BP2MI kan sejak awal posisinya adalah ya satu, barang-barang kiriman PMI bebaskan, jangan diberikan beban membayar pajak. Saya ingin menggunakan bahasa sederhana. Kan ada yang namanya pembebasan biaya masuk barang, nomenklaturnya relaksasi pajak. Saya ingin menggunakan bahasa sederhana. Saya BP2MI sejak awal sebagai pemilik ide ya bagaimana barang-barang PMI ini tidak dikenakan pajak mengusulkan. Jadi barang PMI yang dikirim itu tidak dikenai pajak, tidak dikenai biaya. Tapi karena proses pembahasannya sampai 16-17 kali waktu itu panjang, melibatkan kementerian lembaga, oke, kita berikan opsi yang kedua. Ada 19 halaman usulan BP2MI tentang barang-barang apa saja. Jadi kalau tidak dibebaskan semua, ya oke, yang kena pajaknya ya. Ini pengertiannya juga, yang dibebaskan tuh yang kena pajaknya. Kalau tidak semua, kita udah mengusulkan tuh ada 19 halaman. Banyak banget juga jumlahnya. Nah akhirnya walaupun akhirnya Permendaknya menyatakan ya tidak mengakomodir semua apa yang kita usulkan gitu, dan kita punya bukti-bukti itu kok ya. Oke, sekarang bagaimana misalnya ya yang ke belakang kita jadikan pengalaman berharga walaupun menyakitkan. Nah, kita bisa ke depan. Kalau bisa ke depan tadi tidak ada cara lain, revisi ya. Nah tanggal 16 itu akan dilaksanakan rapat yang mungkin akan dipimpin Pak Menko Perekonomian, yang akan mengundang para pimpinan kementerian dan lembaga, menteri ya, dan juga kepala BP2MI akan hadir di rapat itu. Nah, apa sikap saya? Sama dengan sikap tadi yang pertama, bebaskan semua. Kan sebetulnya begini ya, mungkin saya ini dianggap orang gila. Ada juga orang yang mengatakan dengan beberapa argumentasinya. Misalnya, nih teman-teman ya, saya nggak perlu sebutkan siapa. Lo gila Ben, gimana lo bisa ngusulin atau lo punya ide barang-barang PMI yang dikirim tuh nggak ada pajak sama sekali? Ya, saya memaklumi pertanyaan itu. Kemudian saya jawab, it's okay, kalian menganggap mungkin ini barang-barang dari luar negeri, kemudian jika dikirim ke Indonesia harus dikenakan pajak. It's okay. Kalian mungkin berpikir, cara berpikirnya, karena selalu ya dibayang-bayangi barang-barang kiriman impor yang selama ini ya
dilakukan oleh para pengusaha, ya, atau just tip, atau orang yang memang khusus para pengusaha karena punya modal, punya uang yang besar ke luar negeri, kemudian belanja sebanyak-banyaknya, kemudian mau dibisniskan, diperdagangkan, diperjualbelikan di Indonesia. Saya bilang ini PMI bro, PMI bukan berarti mereka nggak punya duit, tapi selama ini barang-barang yang dikirim PMI itu adalah barang-barang yang lebih prioritas itu untuk diberikan pada keluarganya. Masa sih negara nggak bisa menghargai mereka, nggak bisa menghormati pekerja migran? Kan saya sudah katakan dalam beberapa kesempatan, negara ini berhutang yang sangat besar loh kepada pekerja migran Indonesia. Ya. Apa hutang pertama negara ini kepada pekerja? Satu misalnya, negara kita di era kepemimpinan siapapun itu selalu menghadapi masalah yang sangat serius tentang pengangguran. Ya, ini rejim boleh berganti, tapi masalah serius ini kan nggak pernah hilang. Nah, lo bisa bayangin, saya katakan kepada teman saya, mereka itu atas kesadaran sendiri, walaupun terpaksa. Kemudian, atas pilihan itu, dia membantu negara ini mengurangi angka pengangguran yang saya katakan. Berarti hebat dong mereka, ya, membantu negara menyelesaikan salah satu problem negara yang nggak pernah selesai adalah mengurangi angka pengangguran. Berangkat tuh ke luar negeri. Dan lebih hebatnya, lebih gilanya saya katakan dalam tanda kutip, dari gaji yang mereka terima tuh dengan pengorbanan yang mereka lakukan ke luar negeri, meninggalkan banyak hal dengan konsekuensi yang saya sebutkan tadi. Dia sumbangin sebagian dari gaji itu, ya, yang kemudian dicatat sebagai sumbangan devisa pada negara. Dan angkanya rata-rata 159,6 triliun. Nah, saya udah terima data terbaru nih dari BI. Tahun 2023, sumbangan devisa PMI naik set ke atas, ya, yaitu 220 triliun. Gila nggak saya bilang. Kalau Anda katakan barang kiriman PMI yang dikirim untuk keluarganya tadi menjadi ancaman perekonomian nasional, menjadi ancaman bagi bisnis produk-produk lokal UMKM, atas dasar apa itu? Atas dasar apa Anda mengatakan itu? Ada hasil riset? Tentu ada hasil riset kan? Oke. Berapa besar barang PMI setiap tahunnya masuk Indonesia? Berapa besar produk lokal terancam? Kemudian kelompok-kelompok UMKM ini gulung tikar misalnya. Karena harus ada riset, harus ada penelitian. Ya. Nah, ini kan yang kemudian saya tanya, please buktikan kepada kita, sehingga nggak boleh dong kemudian PMI yang saya katakan tadi sudah berjasa besar pada bangsa ini diberi stempel seolah-olah dia tersangka, diberi stempel dia terdakwa, diberi stempel dia sebagai penghancur perekonomian nasional, diberi stempel atau tuduhan dia sebagai, ya, ancaman serius bagi produk-produk, ya, yang selama ini diproduksi oleh kelompok-kelompok UMKM. Insya Allah, ya, langkah menuju revisi sudah ada sinyal.